sebenarnya karya tulis ilmiah itu? Rasa-rasanya banyak dari kita yang kurang paham dan bahkan belum tahu sama sekali mengenai karya tulis ilmiah. Eits, tenang dulu kawan. Bagi kalian yang tertarik mendalami dan ingin terjun dalam menulis karya tulis ilmiah ini, jangan khawatir dan jangan merasa bingung. Karena di video kali ini kita akan membahas mengenai karya tulis ilmiah secara singkat, padat, dan jelas. Yuk langsung simak videonya. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih pengertian sebenarnya tentang karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah terdiri dari 3 kata, yaitu karya, tulis, dan ilmiah, di mana setiap kata tersebut mengandung makna yang menjadi syarat dasar pembuatan karya tulis ilmiah itu sendiri. Karya yang berarti suatu penemuan atau hasil pemikiran kreatif seseorang, tulis yang berarti karya tersebut harus tertulis, dan ilmiah yang berarti masuk akal dan dapat dibuktikan dengan sains. Sehingga secara singkat nih, karya tulis ilmiah adalah hasil pemikiran kreatif seseorang yang harus tertulis dengan baik, di mana pemikiran tersebut masuk akal dan dapat dibuktikan dengan sains. Sedangkan menurut Dr. Andes Toto Djuroto dan Dr. Bambang Supriyadi dalam bukunya yang berjudul Menulis Artikel dan Karya Tulis Ilmiah, pengertian karya tulis ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Nah, dari jawaban ilmiah tersebut biasanya data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya tulis ilmiah akan dijadikan acuan atau referensi bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Oke, itu adalah pengenalan awal pengertian dari karya tulis ilmiah. Jika ada pertanyaan tentang topik tersebut, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Next, kita akan membahas lebih lanjut ke topik karakteristik karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Nah, untuk mengetahui karya yang kita buat sudah bisa disebut sebagai karya tulis ilmiah, dan untuk membedakan dengan tulisan non-ilmiah, maka kita bisa mengacu pada 6 karakteristik berikut. Check it out. Yang pertama, karya tulis yang dibuat sudah mengacu atau sesuai dengan teori yang ada sebagai landasan dalam pembahasan masalah, serta harus mengacu pada teori yang ada sebelumnya. Yang kedua, lugas, bermakna tunggal, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Hal ini sangat penting dan harus diperhatikan untuk mencegah pembaca mengalami kebingungan dan salah mengartikan tentang setiap hal yang kita tulis. Karena bisa jadi, karya tulis yang kita buat akan digunakan sebagai dasar untuk penelitian lain, sehingga interpretasi yang ganda akan dapat berpotensi memberikan arti yang salah pada tulisan-tulisan selanjutnya. Yang ketiga, logis serta disusun berdasarkan dengan urutan yang konsisten. Nah, penting sekali bagi kita untuk memperhatikan konsistensi penulisan. Oh iya, perlu diingat nih kawan, jangan terlalu sering mengulangi pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, dan jangan terlalu sering mengulang-ulang kata yang sama dalam satu kalimat. Yang keempat, efektif dan efisien, yang berarti tidak bertele-tele dan to the point. Karya tulis ilmiah harus menggunakan kalimat yang efisien dengan tujuan agar pembaca mudah memahami maksud tulisan tersebut dan tidak mudah bosan dengan tulisan kalian. Yang kelima, objektif berdasarkan fakta, yang berarti setiap informasi dalam kerangka ilmiah harus apa adanya, sebenarnya, dan konkret. Jangan sekali-kali memanipulasi data atau mengubah dasar teori yang ada, karena sama saja kalian akan memberikan berita palsu atau kebohongan pada khalayak luas. Dan yang terakhir adalah sistematis. Sistematis ini adalah dilakukan baik secara penulisan dan pembahasan yang sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Secara teknis, biasanya dalam penulisan karya tulis ilmiah akan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Secara singkat, bagian pembuka biasanya terdiri dari latar belakang dan dasar teori. Bagian isi terdiri dari metodologi penelitian dan pembahasan. Sedangkan bagian penutup terdiri dari simpulan dan saran. Untuk detail teknik penulisan karya tulis ilmiah akan dijelaskan pada video selanjutnya ya. Oke nih kawan, sampai sejauh ini kalian sudah belajar tentang pengertian karya tulis ilmiah beserta karakteristik dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Satu hal lagi yang perlu kalian ketahui tentang dasar-dasar karya tulis ilmiah adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Eits. Sekali lagi, jangan salah dan jangan bingung.
karya tulis ilmiah ini nggak cuma satu jenis aja loh. Ternyata karya tulis ilmiah ini banyak macamnya, tergantung maksud dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Ada 8 jenis karya tulis ilmiah yang akan kita bahas pada video kali ini. Siap-siap ya, kita akan bahas satu persatu. Check it out! Yang pertama, artikel. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman yang telah disepakati. Artikel ilmiah ini diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil dari pengembangan proyek. Nah, artikel ini biasanya lebih singkat dari makalah dan terdiri dari kurang lebih 10 halaman. Yang kedua, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan dari data di lapangan dan bersifat empiris objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan. Isi dari makalah biasanya lebih detail dari artikel, karena pembahasan dalam makalah akan tersaji lebih detail sekaligus disertai dengan lampiran data-data pendukung sebagai bukti. Yang ketiga adalah kertas kerja atau wallpaper. Pada dasarnya, kertas kerja atau wallpaper ini prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja atau wallpaper ini menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. Yang keempat adalah paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa yang dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi, baik diploma, S1, S2, ataupun S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, namun tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Biasanya, paper memiliki muatan lebih singkat dibandingkan makalah, kurang lebih mencakup 10 halaman dan dapat disebut sebagai ringkasan dari makalah. Yang kelima adalah skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 ataupun sarjana. Skripsi ini berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan teori yang ada. Skripsi biasanya lebih mengarah pada implementasi teori seperti rumus, metode, ataupun lainnya. Nah, semuanya ini tergantung pada kasus atau permasalahan yang real di lapangan. Yang keenam adalah tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau biasa kita kenal dengan pasca sarjana. Hal ini bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh oleh peneliti sendiri. Perbedaan utama tesis dibandingkan skripsi adalah pada tesis, penulisan harus mampu mencari celah dari suatu teori atau metode, serta memberikan improvement pada teori atau metode tersebut, sehingga menjadi satu pengetahuan yang baru. Yang ketujuh adalah disertasi. Disertasi dapat disebut juga sebagai PhD thesis yang merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 untuk meraih gelar doktor yang mengemukakan suatu dalil atau dasar teori baru yang dapat dibuktikan oleh penulis. Hal tersebut berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terperinci. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinil. Dan yang kedelapan adalah artikel ilmiah populer. Selain ketujuh jenis karya tulis ilmiah sudah saya paparkan sebelumnya, ada juga yang disebut sebagai artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya populer untuk dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak lainnya. Berbeda dengan karya tulis ilmiah lainnya, artikel ilmiah populer ini tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Penulisan artikel ilmiah populer ini bersifat umum untuk dikonsumsi masyarakat awam, sehingga disajikan dengan bahasa yang lebih ringkas dan lugas, serta dapat digabungkan dengan opini yang mudah dipahami. Itu semua adalah pengenalan awal tentang karya tulis ilmiah. Bagaimana? Menarik bukan karya tulis ilmiah itu? So, kalau kalian ada pertanyaan atau pendapat mengenai materi yang kita sampaikan tadi, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Oh iya, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya ya. Dan jangan bingung tentang karya tulis ilmiah. Kita bertemu lagi di next video. Bye-bye.